Selamat siang, perkenalkan nama saya Anggito Abimahendra dari kelas 2A1 dengan NPM 2019-10-11-5028. Di sini saya akan membuat video remedial UTS Hukum Internasional dengan kasus Legal Consequence for State of the Continued Presence of South Africa in Namibia. Kasus posisi konsekuensi negara hukum Afrika Selatan, pihak yang terkait negara-negara mandataris, terjadi tanggal 6 Desember 1946. Tempat Afrika Selatan, terjadi karena Afrika Selatan menolak perwalian. Solusi adalah dengan putusan Mahkamah Internasional. Pada waktu Liga Bangsa-Bangsa masih berdiri, daerah mandat Afrika Barat Daya atau Namibia diberikan pada Afrika Selatan. Tugas Afrika Selatan sebagai negara mandataris adalah untuk memajukan penduduk Afrika Barat Daya agar di kemudian hari dapat mempunyai pemerintahan sendiri. Karena gagalnya perundingan dengan Afrika Selatan, maka Panitia Afrika Barat Daya membuat suatu peraturan prosedural sebagai landasan bagi Majelis Umum untuk mengawasi pelaksanaan laporan naskah peraturan tersebut mengenai prosedur pemungutan suara. Pada kasus Afrika Barat Daya tahap kedua tahun 1966, setelah kewenangan diselesaikan, Mahkamah kemudian mempersoalkan apakah para penggugat jus standi atau legal right atau kepentingan hukum untuk menggugat Afrika Selatan. Inti putusan Mahkamah Internasional tahap kedua ini adalah menyatakan bahwa hanya LBB dan PBB yang dapat meminta pertanggungjawaban dari Afrika Selatan mengenai pelaksanaan daerah mandat. Selanjutnya kasus Afrika Barat Daya Selatan memuncak di pengadilan yang terpecah tajam yang serius antara pengadilan dan pengadilan tinggi Majelis Umum. Majelis Umum setelah kekecewaan dengan pengadilan mengadopsi resolusi 2145 pada tanggal 27 Oktober 1966 yang mengakhiri mandat dan mengaku membawa Afrika Barat Selatan di bawah tanggung jawab langsung PBB. Fase ketiga diperkenankan oleh penasehat tahun 1971. Pendapat tentang konsekuensi hukum bagi negara-negara tentang berlanjutnya kehadiran Afrika Selatan di Indonesia Namibia adalah periode rehabilitasi dalam hubungan antar organ politik. Selanjutnya self-determination. Majelis Deklarasi Prinsip mengenai hubungan persahabatan di antara negara diadopsi pada tahun 1970 adalah hasil akhir dari upaya sadar para anggota komunitas internasional dalam mencari dan akhirnya mencapai konsensus tentang formulasi penentuan nasib sendiri dan 6 prinsip dasar hukum internasional lainnya sebagai dasar untuk seluruh tatanan normatif yang didalilkan oleh piagam PBB. Jadi pada tahun 1960 dan awal tahun 1970, piagam itu sedang dalam proses ditambahkan pada keduanya normatif. Pada tingkat resolusi kreatif, hukum Majelis Umum dan perjanjian internasional, organ-organ politik PBB, dan untuk periode singkat, negara-negara Ethiopia dan Liberia mendekati Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan Afrika Selatan. Fase kedua didominasi oleh 2 putaran kasus Afrika Barat Selatan memuncak di pengadilan yang terpecah tajam dan keretakan yang serius antara pengadilan dan pengadilan tinggi Majelis Umum. Fase ketiga diperkenalkan oleh penasehat 1971, pendapat tentang konsekuensi hukum bagi negara-negara tentang berlanjutnya kehadiran Afrika Selatan di Indonesia Namibia. Selanjutnya recognition. Pada tanggal 27 Oktober 1966, Majelis Umum dengan resolusi nomor 2145 memutuskan bahwa mandat dari Afrika Barat Daya telah dibubarkan dan PBB harus mengambil alih tanggung jawab dari Afrika Barat Daya. Selanjutnya resolusi antara lain menyatakan bahwa sesuai dengan kehendak rakyat setempat, maka Afrika Barat Daya akan dikenal dengan nama Namibia. Pada tanggal 30 Maret 1969, Dewan Keamanan PBB dengan resolusi nomor 264 tahun 1969 memberitahukan Afrika Selatan untuk mengundurkan diri dari daerah Afrika Barat Daya. Selanjutnya sovereignty. Masalah Namibia atau Afrika Barat Daya di luar negeri sudah banyak dipublikasikan.
Sepanjang pengetahuan penulis, tinjauan terhadap masalah tersebut dari segi hukum internasional belum dipublikasikan di Indonesia. Majelis Umum mengeluarkan beberapa resolusi untuk memberi dasar pengawasan terhadap pemerintahan Afrika Barat Daya. Suatu panitia ad hoc dibentuk dan kemudian menjadi panitia Afrika Barat Daya yang mengadakan perundingan dengan Afrika Selatan dengan maksud untuk mencapai persetujuan guna pelaksanaan advisory opinion dari Mahkamah Internasional Afrika Selatan menolak untuk berunding. Karena advisory opinion tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, sifatnya suatu nasihat hukum. Selanjutnya penjelasan pendukung hasil kelompok, landasan falsafah yang dipergunakan Mahkamah Internasional. Pada tahun 1966 kelihatannya adalah ajaran positivisme atau voluntarisme. Inti dari ajaran ini adalah supremasi dari negara yang berdaulat. Dari ajaran ini adalah bahwa hukum internasional hanya mengikat apabila dikehendaki oleh negara yang bersangkutan. Sedangkan pertimbangan Mahkamah Internasional pada tahun 1971 tidak lagi demikian kaku. Diakui bahwa negara tidak diperkenankan untuk bertindak melampaui batas-batas yang ditentukan hukum internasional. Dalam pertimbangan-pertimbangannya, Mahkamah Internasional juga mengakui adanya hak dasar dari persamaan derajat yang tercermin dalam perlakuan atas dasar etik Rule or National Groups sebagai bagian dari hukum internasional yang mengikat semua negara. Akan tetapi, meskipun ada pengakuan dari Mahkamah Internasional bahwa negara tidak berdaulat mutlak dalam hukum internasional, yang lebih penting lagi adalah bagaimana caranya agar Afrika Selatan tunduk pada putusan-putusan PBB maupun Mahkamah Internasional. Selanjutnya, hasil ujian individual. Sumber hukum perjanjian ekonomi. Perjanjian ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pada pertemuan hukum internasional yang kedua tentang sumber-sumber hukum internasional, antara lain dijelaskan bahwa pada kehidupan sehari-hari dalam hubungan internasional ada dua jenis perjanjian internasional, yaitu berdasarkan jumlah peserta, ada bilateral dan multilateral. Sewaktu masih Liga Bangsa-Bangsa, daerah mandat Afrika Barat Daya diberikan pada Afrika Selatan. Tugas Afrika Selatan sebagai negara mandataris adalah untuk memajukan penduduk Afrika Barat Daya agar di kemudian hari dapat mempunyai pemerintahan sendiri. Sesudah Perang Dunia Kedua, LBB dibubarkan dan menjadi PBB. Berdasarkan uraian dari jurnal yang berjudul Masalah Namibia dalam Hukum Internasional oleh D. Sidik Suraputra halaman 254, dikemukakan bahwa Dewan PBB mengeluarkan dekrit pada tahun 1974. Dengan keluarnya dekrit Dewan PBB untuk Namibia tersebut dapat diartikan sebagai sumber hukum perjanjian ekonomi internasional bagi negara-negara anggota PBB. Pada prinsipnya, apabila ada suatu negara yang mempunyai rencana di bidang ekonomi untuk melakukan kegiatan operasional di Namibia, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dewan PBB untuk Namibia. Misalnya, 1. Melakukan eksplorasi tambang, 2. Mengambil sumber daya laut, 3. Mengolah sumber daya alam Namibia, dan melakukan kegiatan ekspor-impor. Dengan adanya dekrit tersebut, negara-negara Amerika Serikat, Belanda, Jepang merasa tidak bebas untuk melakukan usaha mereka dalam bidang ekonomi di negara Namibia. Sehubungan keluarnya dekrit Dewan PBB tahun 1974, dalam bidang ekonomi tersebut, maka pemerintah Amerika Serikat merencanakan akan menganjurkan perusahaan swasta Amerika untuk menarik diri dari Namibia. Belanda dan Jepang akan mengambil tindakan apabila ada negara yang mengirimkan bahan-bahan ekonomis ke daerah Namibia. Rencana PBB untuk memberi sanksi kepada Afrika Selatan digagalkan oleh veto dari 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis pada waktu pelaksanaan sidang PBB. Ada keinginan dari beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada untuk
menetapkan Namibia di bawah negara Afrika Selatan sebagai administrator jenderal di bawah bimbingan Presiden Afrika Selatan. Hak atas kekayaan alam dari sumber daya alam adalah elemen berikutnya dari hak penentuan nasib sendiri. Menurut pasal 1 ayat 2 Piagam PBB, termasuk di dalam prinsip hak penentuan nasib sendiri adalah prinsip di mana suatu bangsa haruslah menjadi pemilik atas kekayaan dan sumber daya alamnya sendiri. Daftar pustaka http://jhp.ui.ac.id/index.php/article/view/662. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.